eh, vaksinasi yang pertama ya ini untuk hari ini. Jadi untuk vaksin yang sekarang kita memakai vaksin Moderna. Vaksin Moderna ini kalau misalkan ditanya apa perbedaannya dengan Sinovac, itu hanya berbeda dari isinya saja. Kalau misalkan Sinovac itu kan berisi vaksin yang sudah inaktif atau sudah dimatikan, lalu baru disuntikan ke dalam tubuh kita. Tapi kalau misalkan untuk yang Moderna ini isinya itu adalah mRNA. mRNA itu adalah suatu DNA ataupun genetik daripada virus corona. Di mana tujuan dari vaksinasi ini itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap virus corona, tapi bukan berarti bisa setelah kita divaksin itu kita negatif terus, bukan seperti itu. Jadi namanya antibodi itu adalah pasukan yang ada dalam tubuh kita. Jadi antibodi kita atau imunitas tubuh kita ini dilatih. Jika nanti ada virus corona yang masuk, tubuh kita siap untuk menghadapi, begitu. Jadi contoh gampangnya seperti anak kecil, kita beritahu bahwa pisau ini berbahaya. Kalau misalkan kena kulit itu bisa menyebabkan luka. Nah, begitu pun juga dengan antibodi kita, sistem imun kita, jadi diperkenalkan dulu ini ada hal yang berbahaya. Jadi supaya kalau ada benda ini, virus corona ini, tubuh kita udah siap untuk melawan itu. Jadi untuk melawannya, jadi supaya tubuh kita ini tidak ada efek yang terlalu buruk atau parah ataupun terjadi meninggal. Jadi ketika sudah divaksin, itu diharapkan dan penelitian juga sudah membuktikan bahwa meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap corona. Tetapi itu tidak menyebabkan ketika diswab hasil negatif, bukan begitu. Swab itu adalah untuk menentukan adakah virus di dalam tubuh kita atau tidak. Jadi kalau misalkan meskipun kita sudah vaksin, tapi kalau misalkan kita masih sembarangan, masih kesana kemari, masih ikut perkumpulan orang-orang, itu kita masih bisa positif hasilnya. Tetapi kita tidak menunjukkan gejala. Jadi kita tidak sakit yang parah. Kita hanya ada di dalam tubuh kita. Maka dari itu adalah yang disebut dengan orang dengan tanpa gejala. Swab positif tapi tanpa gejala. Itu berarti kita ini membawa virus tersebut, tetapi kita tidak menunjukkan gejala karena kita sudah divaksin, karena kita sudah kuat, begitu. Nah, mengapa untuk yang OTG ini masih harus dilakukan isolasi mandiri selama 10 hari? Karena kita membawa virusnya ini, kita masih bisa menyebarkan ke orang lain. Nah, itu berbahaya untuk orang-orang yang belum divaksin ataupun orang tua, khususnya orang tua ataupun bayi, karena mereka lebih rentan, karena mereka kan banyak berbagai hal yang menyebabkan mereka tidak bisa untuk divaksin dulu. Maka dari itu, jadi meskipun Bapak Ibu sekalian sudah divaksin nanti, tetap harus patuhi protokol kesehatan. Sudah divaksin belum berarti kita kebal seutuhnya, karena semua itu tergantung dari seberapa banyak virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kalau misalkan virus yang masuk itu terlalu banyak, tentu akan menimbulkan gejala. Tapi kalau misalkan hanya seumpama kita bertemu dengan orang yang positif COVID, lalu kita menghirup sebagian dalam jumlah kecil, nah itu kita masih bisa tahan. Tapi kalau misalkan dalam jumlah yang terlalu sering dan banyak, nanti tentu akan menimbulkan gejala. Lalu untuk persyaratan dari vaksinasi sendiri, ini batas tensinya itu adalah di atas dari 190, untuk batas bawahnya 110. Jadi kalau misalkan tensinya masih di bawah itu, ibu sekalian masih boleh. Lalu untuk dari penyakit komorbid atau penyakit penyerta, jadi untuk